Nah, dampak negatif tersebut ini yang pertama nih Kak Putri ya, mendapatkan kritik dari orang sekitar. Relevan kan tadi ketika tadi mau janji ketemuan aja susah banget sama dia gitu kan. Temenin nelfon di reject. Pasti kan itu kan kritikan, lu gimana sih gitu kan. Mentang-mentang lu udah pacaran atau mentang-mentang lu sama dia sampai segitunya gitu kan. Orang komplain kan temen kita gitu ya. Nah, karena itulah tadi dia itu kehilangan logika kan. Ya, jadi dia dapat kritikan banyak dari sekitarannya. Nah, seringkali ini ya perbuatan yang dilakukan seorang bucin melewati batas wajar menurut kita yang rasional. Yang melihatnya ya, dan ketika perbuatan yang dilihat orang lain seringkali mendatangkan kritikan itu dan bahkan konsekuensi hingga ia dirundung penderitaan. Udah sampai penderitaan juga. Iya, konsekuensi loh. Konsekuensinya ya. Iya, kayak gitu. Karena konsekuensi kan begini, pilihan kan ya. Jika kamu memilih ini, maka kamu akan ini. Gitu. Nah, ketika dia memilih, berarti itu konsekuensi. Gitu. Karena memang hidup tuh penuh dengan pilihan gitu ya. Jadi konsekuensi inilah yang membuat ia dirundung penderitaan gitu. Kalau dia nggak pakai nalar, nggak pakai rasional atau logika gitu ya. Dan meskipun begitu, tetap saja orang yang menjadi bucin tidak peduli walaupun sudah diperingati orang lain. Kesadarannya tetap rendah karena merasa yang paling penting dan yang paling benar adalah pasangannya. Berarti tidak mau menerima kritikan dong ya Kak Nenden ya? That's right. Wow. Tidak mau menerima kritikan. Iya. Jadi pokoknya kita kalau orang udah lagi bucin, kita mau ngomong yang benar juga, mau pakai dalil agama, mau pakai apapun teorinya, hirauin dah pokoknya ya Kak Nenden. Nggak dihiraukan lah ya. Udah tadi dibilangin kan, sayur pare terasa coklat. Iya. Sayur pare pun terasa coklat. Besok kita penelitian, kita ujikan sama mereka. Coba iya ya. Wah, itulah sahabat VGH ya. Dampak yang pertama ini pasti kita akan dijauhi juga akhirnya ya. Karena mendapatkan komplainan dan kritikan ya. Nah, ini yang kedua nih, catat juga dampak negatifnya ya. Parah nih Kak Putri nih. Seorang bucin kan sebelum dia bucin, mungkin dia juga punya tujuan hidup yang disusunnya. Direncanakannya, goalsnya dia ya. Tapi karena dia sudah tadi ya jadi budak cinta, akhirnya dia kesampingkan itu. Padahal tujuan hidupnya sudah dia susun dengan baik gitu ya, sudah direncanakan dengan baik. Nah, misalnya gini, saya mau nikah misalnya 2 tahun lagi gitu ya. Pas ketemu sama ini, pokoknya bodo amat lah gitu. Lebih cepat lebih baik. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Katanya gitu. Nah, hal tersebut sahabat PGH ya, hal tersebut dikarenakan seorang bucin ini akan fokus pada pasangannya saja, sehingga tujuan awal yang ingin dia capai dalam hidupnya akan dikesampingkan atau bahkan dilupakan karena urusan percintaan yang belum tentu akan menghasilkan hal positifnya. Kalau enggak gimana ya Kak Nenden ya? Kalau enggak ya udahlah, bunuh diri di bawah pohon toge. Nangis tuh. Di bawah pohon toge. Ya Allah. Buat tadi sayur pare. Iya, nah itu tujuan hidupnya nih kan, karena tujuan hidup bagi kita itu semuanya adalah hal yang penting kan. Kita punya visi dalam hidup kita gitu. Berarti bisa mengganggu tujuan hidup juga ya, mengganggu gitu. Jadi kita tuh bisa juga Kak Putri ya mencermati ketika tujuan hidup kita, goals yang sudah disusun itu akhirnya menghambat, ada hambatan gitu di situ, artinya ini tidak baik. Berarti harus direnungkan kembali. Gitu. Evaluasi diri lagi. Betul ya, itu tadi ya. Iya, nah itu ya tujuan hidup ya. Nah, ini kalau Kak Putri tahu lagi nih ya, dampak negatif dari bucin. Kalau tadi dijelaskan ada luka batin ya berarti ya. Kenapa? Karena terluka secara psikologis sahabat. Karena dia kehilangan logikanya tersebut yang membuat seorang bucin rela melakukan apa saja untuk pasangannya. Tuh kan ya. Berarti harus pakai akal sehat juga ya Kak Nenden ya. Betul. Jadi seringkali dia tidak sadar bahwa perilaku tersebut akan melukainya dalam jangka panjang dan dapat menimbulkan kondisi psikologis yang semakin parah. Tuh ya. Jadi ini ya psikologis nih ya. Pasti ini akan menjadi
kalau dikatakan kita mau meneliti penelitian longitudinal, kenapa? Karena pada saat ini dia merasakan dia baik-baik aja, tapi begitu nanti mungkin qadarullah memang dia jadi pasangan halalnya gitu ya, nikah. Tapi pada saat itu juga Kak Putri dia akan dikontrol terus menerus ya. Iya, gitu oleh pasangannya, karena dia tadi ingin sekali membahagiakan atau memberikan yang terbaik gitu ya pasangannya bagi dia, iya, yang bagi terbaik dia, bagi dia betul, bagi dia gitu kan, tanda kutipnya adalah bagi dia ya. Nah, ini dilansir dari berbagai sumber ya. Bucin mengarah kepada codependent relationship. Codependent relationship. Wow. Apa tuh Ya. kalian, Dan? Jadi catat ya sahabat VGH, codependent relationship, yaitu hubungan yang membuat kamu bergantung pada persetujuan pasangan terhadap semua keputusan yang dibuat. Tuh ya, jadi apa-apa yang kayak tadi Kak Putri bilang, apa-apa harus izin dia. Kamu ada di mana, bersama siapa, harus izin dia. Aku pakai baju kayak gini ya, Yang ya. Gak boleh. Gak boleh, ya udah Ganti. gak usah ganti. Sampai telat masuk Sampai kerja telat gitu masuk ya, kerja Kak. gitu. Yang aku beli jilbab baru nih, Yang. Nggak boleh. Oke lah kalau gitu aku kasihkan aja temenku yang lain. Udah dibeli, coba keluar uang. Kalau kayak gitu karena masih persetujuan. enak tuh kan, Den. Apalagi kalau misalnya yang enak tuh ya kalau kita nih biasanya kan izin kan ya, besok ada acara ya sama ini ngikutin seminar, nggak boleh. Wah, itu udah parah banget sih. Parah banget ya, ikut seminar aja nggak boleh ya. Iya, padahal kan nyari ilmu ibaratnya ya gitu, sampai dilarang-larang gitu. Ilmu untuk masa depan juga. Iya. Masa depan juga bersama dia. Bener. Dilarang. Ya saking takutnya kali ya kalian ya. Ketemu yang cowok-cowok di lain sana, lebih keren ya. lagi, nanti Ya, dia itu tergoda tadi. gitu kan ya. Tapi emang iya benar juga sih. Iya sih. Siapa sih yang nggak tergoda? Cuma beliau. Ya kan ya. Nah itu ya, jadi sekali lagi codependent relationship yaitu hubungan yang membuat kamu bergantung pada persetujuan pasanganmu terhadap semua keputusan yang kamu buat. Tuh ya. Nah definisi tersebut mirip dengan tanda-tanda seorang bucin, bukan? Iya. Ya mirip kan? Mirip lah. Mirip lah 11-12 nih. 11-12 Malah sih. 12 pas ini ya. Iya, kayaknya. Ya, jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa seorang bucin biasanya terjebak dalam codependent relationship. Terjebak dia. Itu kan akan berkelanjutan Iya. sampai mereka menikah tuh, itu terus terjadi ya. Nah, ini ada tokoh nih ya, Scott Wetzler, psikolog dari Albert Einstein College of Medicine. Dia mengatakan codependent relationship termasuk dalam kategori hubungan yang tidak sehat. Nggak sehat tuh ya. Toxic berarti ya. Iya, Makanya- tadi yang dikatakan toksik itu Toxic betul ya. ya. Sebab salah satu dari orang yang terlibat tidak memiliki pendirian. Iya. Jadi pelin-pelan dia. Iya, benar. Itu ya. Benar. Nah, ini bukan kata Kakak Nenden ya, bukan kata Kakak Putri ya. Jadi ini pakarnya langsung ya, Scott Wetzler. Jadi psikolog dari Albert Einstein College of Medicine. Ya, itu jelas ya. Nah, kondisi ini mungkin bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat trauma, Kak Putri. Riwayat trauma pada masa kecilnya dia, kemudian dia merasa diabaikan oleh orang tuanya, atau adanya trauma dalam relationship yang lalu. Bisa jadi sih, Kak. Jadi contohnya gini, misalnya dia pernah ditolak sama cewek gitu ya misalnya, atau cewek ditolak sama cowok gitu ya, Atau dicuekin sama atau pacar dicuekin, sebelumnya. atau ditinggal nikah. Bisa jadi sih. Jadi takut ditinggal lagi, jadi dikit banget gitu Oh, ya. jangan-jangan yang Kak Putri alami kayak gitu. Juga ya. Itu trauma dari relationship Relationship sebelumnya gitu ya. Mereka lantas merasa kesulitan untuk mengutarakan apa yang diinginkan dan menganggap keputusan orang lain itu adalah yang terbaik. Maksudnya pasangannya itu gitu ya, itu yang terbaik ya katanya dia. Nah, suatu hubungan dikatakan sehat apabila kedua belah pihak
saling mendukung. Betul. Tuh ya, saling mendukung ya, ini ya, saling bahagia dan sama-sama memiliki andil. Iya, jadi nggak salah satunya aja nih yang Iya. mengontrol, jadi yang satu juga punya hak gitu ya. Iya, sebenarnya. begitu sahabat VGH ya. Nah, apabila hanya salah satu yang merasakan bahagia atau ada yang memegang kendali tadi ya, bisa jadi itu menjadi pertanda hubungan yang tidak sehat. Bentar-bentar ngambek, Iya. gitu. Bentar-bentar Iya, cemberut. Kenapa sih kamu deket sama dia? Nah, gawat kan tuh kalau kayak gitu ya, sahabat VGH ya. Nah, ini saya mau bertanya nih, Kak Putri sama Kak Putri juga boleh, dan sahabat VGH tentunya ya, yang sedang menonton tayangan ini ya. Nah, pertanyaan ini boleh kamu jawab dengan menyatakan iya atau tidak. Oke. Kalau ya, nanti lebih banyak ya itu bisa kamu kasih skor yaitu 1, sementara tidak itu 0 aja ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang mungkin dapat membantu kamu untuk menentukan apakah kamu sedang berada di codependent relationship gitu ya. Nah, yang pertama nih ya, siapkan pena dan kertasnya sahabat VGH. Saya tunggu dulu nih, Kak Putri mau jawab nanti juga ya. Nanti kita tahu Kak Putri ini termasuk bucin apa bukan ya, termasuk codependent relationship bukan ya, gitu ya. Kita tahu juga ya di situ ya. Ya, sudah siap ya sahabat VGH ya. Anda boleh, kamu boleh menuliskan kalau kamu belum yakin langsung iya dan tidak gitu aja ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Apakah kamu kesulitan mengatakan tidak pada pasangan? Apakah kamu kesulitan mengatakan tidak pada pasangan dan bersedia melakukan apa saja agar pasangan senang tanpa memikirkan resikonya? Iya atau tidak? Silakan ditulis. Iya atau tidak? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu menutupi masalah pasanganmu? Misalnya, menutupi masalah kekerasan dalam keluarganya, masalah kuliahnya, masalah pekerjaannya, masalah hukum, dan sebagainya. Jadi, apakah kamu menutupi masalah pasanganmu? Iya atau tidak? Yang ketiga, apakah kamu memiliki rasa khawatir yang terus-menerus atau merasa bersalah apabila mengutamakan kepentingan dirimu daripada dia? Apakah kamu memiliki rasa khawatir yang terus-menerus atau merasa bersalah apabila mengutamakan kepentingan dirimu daripada dia? Iya atau tidak? Keempat, apakah kamu memilih untuk diam agar menghindari suatu pertengkaran? Iya atau tidak? Ini diam aja deh daripada bertengkar. Cari aman. 5. Apakah pasangan kamu rela meninggalkan sesuatu yang berarti bagimu hanya karena pasanganmu? Apakah kamu rela meninggalkan sesuatu yang berarti bagimu ya, hanya karena pasanganmu? Nah, iya atau tidak? 5 pertanyaan saja. Baik, sekarang silahkan dihitung jumlah skornya. Jika kamu menjawab iya yang lebih banyak, jadi dari 5 pertanyaan ya, itu ada 3, 4, dan 5 itu dinyatakan kemungkinan besar kamu terjebak dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Itu ya. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi interpretasi dari scoringnya. Namun jika ada hanya ada 1 gitu ya, itu masih kategori yang normal.
Jadi kategori yang ianya lebih banyak gitu ya. Lebih dominan. Lebih dominan, lebih daripada 3 gitu ya. Nah, oleh karena itu waspadalah jika ianya lebih banyak pada bahaya bucin pada dirimu. Karena hubungannya tidak sehat ya Kak Putri ya. Iya, tadi Kak Putri gimana tuh? Kalau Putri sih yang nomor 5 sama yang masalah diem tadi, ya kan Nenden ya. Itu tergantung. Tergantung ya. Apa dulu nih pertengkaran yang dibahas. Kalau berulang-ulang itu yang dibahas, ya mending diem nggak sih kan Nenden? Iya, bukan cari aman juga nggak sih Kak? Kan gitu ya, tergantung sih. Tergantung ya, tergantung-gantungannya ya. Iya, ya jadi ya kalau memang itu udah ada alasannya gitu ya, kenapa saya harus diam, itu kan artinya memang kita wajar-wajar saja. Iya, sama yang rela meninggalkan sesuatu berarti itu juga punya perspektif yang berbeda juga. Itu apa dulu nih yang dilarang sama si pasangannya. Kalau memang sesuatu yang bagi kita itu memang gak baik untuk kita, ya mungkin kita juga bisa rela meninggalkannya. Tapi kalau memang kita punya pendirian enggak ini baik untuk saya, ya udah kita harus perjuangkan kan gitu. Berarti pakai rasional lagi. Betul ya sahabat VGH ya, itu jadi itu dari jawaban Kak Putri. Bagaimana jawaban dari sahabat VGH? Coba ya, berarti harus tulis lagi di komen sini. Komen ini Kak Putri yang cantik cerita ini, baik hati dan tidak sombong. Dari mana nih ya? Tapi harusnya ini Kak Putri juga boleh menyapa teman-teman di mana tuh, di Medan. Boleh, tapi dari Medan juga ya. Kak Putri ya. Jangan-jangan Kak Putri ada bucinnya yang di sana. Waduh, gak tahu juga sih. Masih berharap nggak dia ya? Masih berharap jangan-jangan ya. Karena Kak Putri sekarang ada di Bandar Lampung, sedang tugas negara di Bandar Lampung ya. Nah itu ya Kak Putri ya. Jadi nanti sapa juga Kak Putri. Apakah kamu masih bucin dengan aku? Gitu ya Kak Putri ya. Aduh, pada notis lagi di komen nanti. Pakai notis gak apa-apa kan, jadi VGH tahu followersnya sebanyak apa Kak Putri ini ya. Jadi tambah meningkat lagi kan sekarang ya. Nah itu ya Kak Putri ya. Jadi terlalu lama menjadi bucin dan terjebak dalam codependent relationship bisa memberikan efek buruk terhadap pribadi dan kesehatan mental tuh ya, dalam jangka panjang apalagi ya. Nah ini bahayanya bucin pada codependent-nya ya. Tadi dampak negatifnya, ini bahaya codependent relationship ya. Yang pertama, mengalami gangguan kecemasan karena ingin untuk selalu membuat orang lain bahagia. Sampai diri sendiri nggak dipikirin ya. Keinginan tuh ya. Jadi kalau keinginan sendiri Kak Putri ya, kalau di level energi itu masih di level energi yang force, rendah. Artinya apa? Rendah ya? Rendah, low energy gitu ya. Itu karena punya keinginan, beda dengan kemauan. Gitu. Keinginan tuh hasrat. Jadi boleh jadi itu salah. Gitu itu hasrat gitu ya. Nah yang kedua, tidak menemukan keputusan atau kepuasan ya dia ya. Jadi karena dia nggak punya keputusan dalam diri ya, jadi dia tidak menemukan kepuasan atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena kan dia dikontrol terus Kak Putri ya. Jadi dia nggak bisa memutuskan di dalam dirinya sendiri gitu ya. Nah ini di luar melakukan sesuatu untuk pasangannya. Jadi kalau dia nggak menemukan kepuasan, kalau nggak membahagiakan pasangannya, otomatis kan kebahagiaan dalam hidupnya dia jadinya lebih berkurang. Gitu, karena dia fokusnya kepada pasangannya ya. Yang ketiga, sering menyalahkan dirinya sendiri. Wah, gawat ini Kak Putri. Ini bibit-bibit daripada jiwa lawamah namanya kalau dalam Islam. Jiwa lawamah ya. Iya, jadi jiwa yang menyesali diri. Tuh ya, jiwa lawamah. Dan itu nggak bagus, nauzubillah min zalik deh ya. Itu juga force energinya, jadi low energi banget gitu. Nggak bisa lagi dia jadi rahmatan lil alamin jadinya. Jadi berguna dan bermanfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara itu sudah ya kalau dikatakan sudah sangat minus gitu. Bahkan dia membutuhkan energi dari lingkungan yang positif lainnya gitu ya tadi ya. Iman yang kuat juga berarti ya. Betul sekali. Itu iman kuat, emen gak kuat. Ya, yang keempat, insecure alias tidak aman serta tidak yakin dengan dirinya sendiri. Insecure ya. 5, terkena krisis identitas. Makanya identitas tuh jadi gawat juga nih krisis identitas ya. Keenam, mengubah pribadi yang mandiri tadinya dan tegas menjadi pribadi yang manja dan lembek kayak tape.
Tape mah enak dimakan. Tape enak dimakannya. Iya. Tuh, jadi yang tadinya pribadinya mandiri, tegas, bisa memutuskan sesuatu, ini jadinya manja dan lembek. Ya udahlah, gitulah. Ya udahlah, udah jalannya kayak begini kali aku ikhlasin aja, gitu ya itu. Yang ketujuh, mengalami gangguan makan. Jadi dia kayak, aduh, kayak gimana sih kalau sehari-harinya setiap detik, setiap saat ada dia terus, gitu ya. Jadi ada gangguan makan. Bahkan dia bisa menjadi kecanduan alkohol hingga narkoba. Bahaya banget sih. Bahaya. Kalau misalnya nggak dibalas, gimana? Stres dia. Iya. Gitu kan ya. Nah, kedelapan, terkena masalah psikis yang parah. Ya, yang lama-kelamaan bisa berdampak pada kesehatan fisik. Itu nanti yang disebutkan psikosomatis. Psikosomatis ya, Kak. Jadi masalah psikis tuh ya, masalah emosi tuh yang akhirnya menjadi dampak memicu kesehatan fisik gitu, sakit kepala lah, gangguan pencernaan gitu misalnya ya, itu dalam jangka panjang itu ya, kelamaan begitu ya. Nah, di titik tertentu seseorang ini yang bucin ini biasanya akan mulai sadar bahwa hal yang dilakukannya sudah berlebihan. Nah, jika sudah seperti itu, yang kamu perlu lakukan ini adalah kamu perlu berupaya agar tidak kembali menjadi seorang bucin. Sadar dia, sadar dulu tuh ya. Nah, gimana nih Kak Putri caranya? Nah, caranya itu mungkin yang pertama nih, yang pasti adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya, pada sahabat dan anggota keluarga. Ya, social support. Jadi balik lagi ke keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu kembali lagi. Iya, ceritakan masalahnya, ya kan, lalu menerima segala masukan yang mereka berikan seperti itu. Ya, menerima masukan. Iya, menerima yang harus itu ya harus menerima dulu nih, gitu kan. Kita udah menceritakan, kita juga harus menerima. Kalau dibilang sama keluarganya, iya kamu salah seperti itu ya, kita harus menerima, jangan ditolak dulu gitu. Kalau pada sahabat juga mau nerima juga ya? Iya, menerima. Sadar menerima tuh sahabat. Sadar menerima, kemudian mungkin masukan dari orang-orang yang dipercayain itu biasanya yang bersifat objektif biasanya kan, ya sehingga bisa mengembalikan logikanya tadi, gitu yang ya. sempat hilang, gitu kan pada saat bucin tadi, gitu. Betul. Bila perlu sampai mintalah bantuan kepada tenaga profesional, contohnya psikolog ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Iya. Itu sih Kak. Kalau ke VGH juga bisa loh, Bu. Udah bisa ya. Kakak dong, ini kakak apa Bu ya? Ini Bu. VGH bisa nih. Dia ada Kak Putri. Ada Kak Putri itu juga loh. Iya, bisa juga ya. Iya. Jadi apa lagi tuh Kak Putri? Jadi kita juga perlu menemukan hobi, kemudian atau kegiatan atau mencari komunitas yang disukain di luar hubungan yang bucin tadi, gitu. Misalnya melakukan hobi yang memang sudah lama nih kita tunda, terus atau bisa juga dia bergabung dengan komunitas sosial di lingkungannya. Gitu. Ya kan udah lama ya karena dia bucin ya, jadi fokusnya ke pasangannya doang, gitu kan. Jadi balik lagi ke teman-teman sekitarnya, Oke. sosialnya. Tuh, bagus banget itu dari Kak Putri ya. Iya. Nah ya, jadi sahabat VGH nih ya, memang mencintai seseorang merupakan hal yang baik. Namun jangan sampai menjadikan hidupmu terlalu berpaku pada hal tersebut. Iya. Tetap fokus akan tujuan yang ingin kamu tempuh dalam hidupmu. Dan jangan jadikan cinta sebagai pedoman karena dapat melukai dirimu baik secara fisik maupun psikologis. Untuk mengakhiri predikat bucin, artinya kamu harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri seperti yang Kak Putri katakan tadi. Dan kenali lagi orang yang kamu cintai dengan lebih seksama. Jangan sampai menyesal tadi jadi jiwa lawama. Ya, jangan menjadi budak cinta atau bucin. Jika benar dia pilihanmu yang terbaik bagi dirimu, segera halalkan saja. Aja tuh. Ya. Namun Kak Putri, kita kasih lagi ke sahabat VGH. Kamu perlu mempertimbangkan bahwa dalam menghadapi pernikahan diperlukan persiapan fisik
maupun mental. Ya, benar. Materi dan non materi. Ya, sebab salah satu perwujudan dari pernikahan, tentu sahabat VGH pun punya tujuan yang sama ya, melanjutkan keturunan. Ya, nah keturunan ini yang kelak membutuhkan sarana untuk tumbuh kembangnya. Itulah kenapa harus rasional juga, ya. Harus materi dan non materinya tadi ya. Iya, betul sekali ya. Kalaupun benar dia pilihanmu yang terbaik dan segera dihalalkan, namun pertimbangkan lagi bahwa dalam menghadapi pernikahan butuh kesiapan yang lain, gitu ya. Bukan hanya cinta jadinya. Iya, perut nggak kenyang makan cinta. Benar. Nggak kenyang ya. Sama kayak makan angin kan jatuhnya. Kalau makan angin masuk angin. Kalau makan cinta gimana dong? Masuk cinta. gitu ya. Nah, sementara itu ya sahabat VGH, budak cinta memiliki kecenderungan hanya mengikuti hasrat dan hawa nafsu pribadi. Ya, itu makanya ada di level keinginan tadi energinya ya. Yang tidak sesuai juga dengan ajaran Islam. Benar. Ya, kenapa? Karena dalam ajaran Islam, pacaran itu sendiri secara hukum fikih dilarang dalam agama. Ya. Alasannya karena orang yang pacaran sebenarnya mencampur adukan antara baik dan yang buruk, atau yang hak dan yang batil. Jika dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu ya. Nah, seperti yang dituliskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 berikut ini ya. Jika benar kamu mencintai Allah dan Rasulullah, ikutilah jalannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa nih Kak Putri? Artinya adalah, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Jadi maksudnya apa dari ayat tersebut ya? Nah, maksud dari ayat tersebut itu adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya agar mengikutinya dan beriman kepadanya. Itu adalah bukti kecintaan Allah kepada mereka. Mereka mendapat kecintaan dari Allah dan ampunan atas dosa-dosa mereka. Allah Maha Besar ampunannya bagi hamba-hambanya dan Maha Luas pula rahmatnya bagi mereka. Sehingga dengan demikian mereka yang menjadi budak cinta terbebas dari jalan yang berseberangan dengan jalan yang sesuai dengan ajaran Islam serta yang dirahmatinya, gitu. Iya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi sekali lagi ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, segala sesuatunya hanya Allah yang Maha mengetahui mana-mana yang terbaik untuk diri kita. Kita hanya membuat skenario ya Kak Putri ya. Namun yang memutuskan yang terbaik, yang Maha menggenggam itu, yang Maha memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sahabat VGH tercinta, itulah tadi uraian kita, bincang-bincang Kak Nene dengan Kak Putri mengenai bucin atau budak cinta, yang merupakan istilah bagi orang yang mencintai orang lain tanpa logika. Sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemauan belajar, tentunya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, begitu ya Kak Putri ya. Karena segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik itu, karena Dialah juga yang memiliki cinta, memberikannya di hati kita sehingga akhirnya kita ditumbuhkan hormon cinta yang oksitosin tadi. Jadi karena Dialah sang Maha Cinta itu, maka sudah selayaknya kita kembalikan segala urusan percintaan kita kepadanya. Jika benar engkau mencintai Allah, maka engkau akan mengikuti jalannya dan jalan Rasulullah. Jika benar Dia pilihan yang terbaik, segera halalkan saja dan segera rajut cinta yang sebenarnya yang menghantarkanmu kepada cinta yang sesungguhnya. Berikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk memilih dan memutuskan, karena kelak jika engkau mencintainya, maka engkau akan membawanya sama-sama menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sujud di depannya bersama dengan
seorang yang engkau cintai, yang dapat menemani hidupmu dan kelak dapat menemanimu ke surganya. Itulah Kak Putri, cinta yang sebenarnya, cinta yang indah, cinta yang sesungguhnya, yang mengembalikan segala urusan dan akhirnya menyiapkan diri dan pasangan yang dicintainya itu untuk sama-sama sujud di hadapan Allah kelak. Begitu, itulah yang cinta sebenarnya. Begitu, selain itu kita kaji ulang lagi. Nah, sahabat VGH, itu saja dari kami, Kak Nenden dan Kak Putri. Ya Kak Putri ya, semoga bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kamu, bagi kita semua yang sedang merasakan cinta, bahwa sesungguhnya kami berdua pun sangat mencintai sahabat VGH semuanya. Tuh ya Kak Putri ya. Kak Putri, ada kata-kata closing terakhir Kak Putri, silakan. Ya, yang pasti dari cerita ini tadi ya, perbincangan kita tadi adalah boleh mencintai tapi jangan berlebihan. Pikirkan kembali kenyamanan, rasakan kenyamanannya, kemudian perlu adanya, yang pasti adalah privasi tetap nomor 1. Oke, privasi tetap nomor 1. Terima kasih sahabat VGH sudah menonton tayangan ini. Boleh kamu kalau memang berkenan untuk berikan komen, silahkan berikan komen seperti yang tadi sudah diuraikan, atau kamu tidak setuju silahkan berikan komennya ya. Nanti akan ada tayangan-tayangan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin dari saya Kak Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung, dan saya Kak Putri dari Puskesmas Rawat Inap Kemiling. Oke. Ya. Inilah Kak Putri dari Puskesmas Rawat Inap Kemiling ya. Sampai jumpa kembali di tayangan-tayangan selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari kami.